Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia ya. Kita berjumpa lagi dengan saya ya, untuk berbagi ilmu ya. Saya tetap akan berbagi ilmu untuk saudara, ilmu yang asli yang dibawa oleh baginda Nabi dari Sang Ilahi Robi untuk kita umatnya, supaya kita tahu ilmu ini, supaya tidak gagal paham dalam keilmuan. Nah, saya tetap akan menceritakan tentang sejarah para nabi dan para rasul ya, yang kemarin-kemarin saya konten, dan sekarang saya tetap konten lagi tentang para nabi ya, sejarahnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah Nabi Syuaib ya. Kita harus tahu Nabi Syuaib itu pekerjaannya apa, kita harus tahu ya. Saya kasih tahu, Nabi Syuaib itu pekerjaannya seorang petani ya, bukan orang yang yang disegani gitu ya, bukan orang terhormat, orang biasa. Itu pekerjaannya sebagai petani dan mempunyai banyak anak, dan kebanyakan anaknya perempuan semua anaknya itu ya, kita harus tahu. Dan di zaman Nabi Syuaib memang sudah ada perkawinan ya, ada perceraian, ada ya, tetapi tidak tahu sebenarnya perkawinan itu apa, perceraian itu apa, mengurus anak dari usia berapa sampai berapa, tidak ada seperti itu ya. Sampai zaman sekarang kan tidak ada yang tahu yang sebenarnya tentang itu kan. Makanya saya terus memberi informasi-informasi tentang akhlak-akhlak kehidupan supaya kita tahu ya. Nah, waktu itu banyak sekali anak yang membunuh orang tua ya, di zaman Nabi Syuaib. Anak yang sudah dewasa karena tidak mau bekerja, inginnya dimanja, orang tuanya marah, dibunuh oleh anak ya. Ada yang ayah yang mencabuli anaknya sendiri itu ya, di zaman Nabi Syuaib. Ada ibu tiri dan anak tiri yang melakukan hubungan dan sebagainya begitu ya. Dan Nabi Syuaib itu diberi wahyu oleh Tuhan, yaitu kitab Lauhul Mahfuz tentang akhlak-akhlak kehidupan. Dan Nabi Syuaib menyebarkan kepada wilayahnya ya, karena para nabi khusus wilayah ya. Dan menyebarkannya, ada yang ikut, ada juga yang tidak ya. Dan akhirnya Nabi Syuaib putrinya dikawin oleh Nabi Musa ya. Nabi Musa itu jadi menantu Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib pun berjuang bersama Nabi Musa untuk menyebarkan ilmu dari Tuhan dan untuk memberi insaf kepada Firaun, karena waktu itu kan zaman Firaun ya. Nabi Syuaib, Nabi Musa itu seketika zaman Firaun. Jadi Nabi Musa itu yang membantu Nabi Musa itu kan untuk mengisapkan Firaun, yaitu membantu Nabi Syuaib yang membantu menantunya bersama putrinya, membantu ya perjuangan. Jadi seperjuangan dengan Nabi Musa untuk mengisapkan Firaun. Jadi Nabi Syuaib pun kalangan dari Nabi Musa atau bawahan dari Nabi Musa atau pengikut begitu ya saudara. Nah, kita harus tahu sejarah Nabi Musa, yaitu Nabi Syuaib ya. Jadi Nabi Syuaib dan Nabi Musa itu mertua dan menantu. Nabi Syuaib mertua, Nabi Musa menantunya. Nah, sekarang Nabi Musa ya sebagai menantunya kita harus tahu. Nabi Musa itu ketika waktu bayi ya, ibunya kan kalau mencuci pakaian itu kan ke sungai Nil ya, yang ada di Mesir itu, yang datangnya sungai itu hulunya dari Amerika ya. Sungai Nil itu, hulu sungai Nil itu dari Amerika yang berasnya ke Mesir gitu ya. Sungai terpanjang kan sungai Nil itu. Nah, waktu itu ibunya Nabi Musa ketika mau mencuci membawa anak bayinya memakai keranjang yang dari bahan bambu ya. Nah, sedang mencuci, keranjang itu terbawa arus air, dan Nabi Musa yang waktu bayi pun terbawa oleh air gitu ya, terbawa palit oleh air. Dan ketika itu Siti Asyah istri Firaun selalu berdoa kepada Tuhan ingin mempunyai anak lelaki begitu ya. Dan ketika Siti Asyah pun lagi mandi bersama emban-embannya, karena itu seorang ratu ya Siti Asyah itu, dia melihat keranjang bayi di sungai itu, dan dia langsung menangkapnya, dan dilihatnya itu seorang bayi lelaki, dan dia langsung membawanya ke istana dan diberikan kepada suaminya yaitu Firaun. Ada bayi ya yang terbawa palit oleh air sungai, dan akhirnya Nabi Musa pun diangkat oleh Siti Asyah dan Firaun menjadi anak angkat yang sangat disayangi oleh Siti Asyah ya. Dan dari bayi Siti Asyah menyayangi Nabi Musa sepenuh hati, begitu juga Firaun sebagai bapak angkatnya, sampai Nabi Musa tumbuh remaja. Dan Nabi Musa pun selalu menggandeng ayah angkatnya yaitu Firaun sebagai menjadi seorang pangeran begitu ya, pangeran anak raja kan pangeran itu. Nah, dan ketika itu Nabi Musa selalu melihat
gerak-gerik ayahnya atau perlakuan ayahnya sebagai seorang raja yang sangat biadab kepada rakyat dan biadab kepada prajurit kalau menentang keinginannya. Apa itu menentang? Kita harus tahu ya. Firaun itu seorang raja yang gagah perkasa dan dia pun bisa mengelola negara sampai negaranya menjadi subur makmur dan gemah ripah Lojinawi atau negara yang kaya raya. Sampai piramid Firaun pun dibuat dari emas karena kayanya waktu itu ya negara Firaun itu. Tetapi karena Firaun sudah memperkayakan negara dan rakyatnya, Firaun pun sombong, dia pun mengaku Tuhan ya. Jadi mengatakan kalau saya ini bukan hanya raja, tapi saya pun Tuhan yang telah memberi kemewahan kepada rakyat-rakyatnya sampai raja menjadi gemah ripah Lojinawi, kaya-kaya semua. Nah, aku ini Tuhan, maka sembahlah aku sebagai Tuhan. Itu yang dikatakan Firaun kepada prajurit dan rakyatnya. Jadi aku ini Tuhan, siapa yang menyembahku maka akan selamat, tapi siapa yang tidak menyembahku akan aku binasakan atau dibunuh. Itu yang dikatakan Firaun. Dan semua karena takut ya, semuanya mengikuti keinginan Firaun. Tapi ada satu dua ya yang tidak mengikuti. Kalau datang Firaun itu kaki Firaun itu disujud, dicium-cium gitu ya oleh para prajurit dan rakyatnya karena dia mengaku Tuhan. Kalau tidak disembah maka manusia waktu itu dibunuh. Dan banyak yang membangkang aturan Nabi Musa dan aturan Firaun ya. Akhirnya dibunuh secara sadis, dibunuh waktu itu seketika. Ketika ada yang membangkang, kalau kau bukan Tuhan tapi kau hanya seorang raja, langsung digorok di sana gitu ya. Itu kekejaman Firaun. Nah, Nabi Musa sewaktu itu melihat akhlak bapak angkatnya, dia tidak suka dan turun wahyu kepada Nabi Musa dari Tuhan, yaitu kitab Lauhul Mahfuz tentang hukum kepemerintahan dan sebagainya kan. Kitab Lauhul Mahfuz tentang hukum-hukum kehidupan. Kalau seorang pemerintah atau seorang raja yang merajai kerajaan itu kewajibannya yaitu menggemah ripahkan Lojinawi, negara, nusa dan bangsa bersama rakyatnya, dan atau mengayomi rakyat supaya tidak terjadi pembunuhan dan sebagainya kan, hukum pemerintah. Nah, Nabi Musa pun memberikan wahyu kepada Firaun bahwa kau hanya seorang raja yang mengemban amanah dari Tuhan untuk mengelola negara itu, kau bukan Tuhan. Begitu kata Musa ya. Dan Firaun seketika itu mendengar kata-kata Musa, tapi dia sama sekali tidak menggubris, bahkan marah ya. Lama kelamaan Firaun kepada Musa pun marah karena Musa selalu menasihati terus-terus, dan akhirnya Nabi Musa pun dipenjara selama 5 bulan ya, dipenjara karena dia tidak mau dinasihati oleh Musa. Tetapi karena Siti Asyah seorang ibu, dia tidak ingin anaknya dipenjara dan akhirnya dikeluarkan lagi ya Nabi Musa itu. Tapi Nabi Musa tetap tidak efek jerah, terus-terusan memperingati Firaun, wahai bapakku, kau bukan Tuhan, kau hanya seorang raja yang diberi amanah oleh Tuhan untuk mengelola negara ini supaya negara ini subur makmur Lojinawi, kau bukan Tuhan. Itu yang dikatakan Musa ya. Dan akhirnya lama kelamaan Firaun pun kesal dan akhirnya Musa diusir dari rumah itu ya, dari istana. Dan akhirnya Nabi Musa pun pergi karena diusir ya. Terlunta-lunta itu Nabi Musa, dan akhirnya beras Nabi Musa sampai ke negeri India yang disebut Gunung Tursina India ya. Dan di perjalanan pun Nabi Musa melihat ada pelang-pelang ya di negara Firaun itu, ada pelang kalau Firaun itu seorang Tuhan yang wajib dituhankan, itu dipelang oleh para prajurit Firaun. Nabi Musa pun sangat sedih melihat kelakuan bapak angkatnya, dan dia sampai di Gunung Tursina, dia pun merenung memikirkan kezoliman Firaun, dan akhirnya turun wahyu dari Tuhan yaitu kitab Lauhul Mahfuz yang akan dipecah menjadi 4 kitab suci, yaitu yang pertama Taurat yang diberikan kepada Musa. Perpecahan dari kitab Lauhul Mahfuz yang pertama yaitu Taurat yang turun kepada Nabi Musa di Gunung Tursina India, dan Taurat dalam bahasa India. Dan ketika Tuhan memberi wahyu dengan menyerupakan cahaya warna putih, Nabi Musa tidak percaya kalau itu Tuhan ya. Dan berkatalah Tuhan, wahai Musa, aku Tuhan yang akan memberi pedoman hidup kepadamu untuk kau sebarluaskan kepada kaummu atau umatmu. Aku tidak percaya pada Musa kalau kau Tuhan, kau ini setan, kata Musa. Dan terus Tuhan memberi wahyu seperti itu, dan akhirnya Nabi Musa mengatakan, kalau kau benar Tuhan, aku ingin melihat wujudmu, kata Nabi Musa ya. Dan Tuhan pun berkata, kau tidak akan bisa melihat wujudku, tapi kau akan melihat kekuasaanku.
Oke, buktikan, kata Nabi Musa ya. Dan akhirnya gunung Tursina seketika itu hancur lebur, hanya yang dipakai oleh Nabi Musa saja ketika berdialog dengan Tuhan ya. Dan akhirnya Nabi Musa pun tercengang, dan akhirnya Nabi Musa pun percaya bahwa itu Tuhan yang telah mendatanginya akan memberikan wahyu atau pedoman hidup. Dan akhirnya Nabi Musa pun menerima wahyu dari Tuhan selama 40 hari 40 malam. Nabi Musa menerima kitab suci Taurat ya, tentang hukum kehidupan, tentang cara menyembah, cara segalanya ada kan di sana. Dan akhirnya Nabi Musa pun menulis dalam kulit lembu. Jadi kitab Taurat itu ditulis dalam kulit lembu oleh Nabi Musa dalam bahasa India, karena diturunkannya di negeri India, Gunung Tursina. Dan setelah beres 40 hari 40 malam ya, Nabi Musa pun keluar untuk menyebarkan kitab Taurat tersebut, yang artinya kitab Taurat itu harus menuruti perintah Tuhan, atau Taurat itu turut perintah Tuhan ya. Dan seketika itu juga Nabi Musa bertemu dengan temannya yang sama diusir oleh Firaun waktu itu, yaitu Harun, sebagai teman karibnya. Dan dia berdiskusi dengan Harun bahwa dia mendapat wahyu dari Tuhan, dan inilah ilmu dari Tuhan yang saya tulis dalam bahasa India tersebut. Dan Nabi Harun pun mendukung yang dikatakan oleh Musa, dan akhirnya menyebarkan untuk kembali lagi ke negara Mesir untuk menginsafkan bapak angkat Musa, yaitu Firaun. Seketika datang ke istana, Nabi Musa pun langsung menghadapi Firaun, yaitu berjumpa dengan Firaun, dan beliau memperingati Firaun dengan kitab suci yang beliau bawa. Tetapi apa yang dikatakan Firaun, kau tetap akan aku usir dari sini, aku tidak akan menggubris kata-katamu, itu yang dikatakan Firaun, karena saya tetap adalah Tuhan, saya bukan hanya raja, tapi aku adalah Tuhan yang harus disembah oleh semua manusia, itu yang dikatakan Firaun ya. Dan akhirnya Nabi Musa pun diancam oleh Firaun untuk pergi. Musa pun pergi ya, dan kembali lagi setelah lama kembali lagi untuk memperingati Firaun sampai 3 kali, sampai akhirnya dikejar. Musa pun kembali lagi, dan akhirnya Musa bertemu dengan putri Nabi Syuaib yang ditikahinya, yaitu menikah dengan putri Nabi Syuaib ya. Dan setelah menikah dengan putri Nabi Syuaib, beliau pun menjelaskan kepada Nabi Syuaib tentang wahyu itu, dan Nabi Syuaib pun mendukung perjuangan Musa untuk menghisapkan Firaun beserta bala tentaranya, begitu ya. Jadi Nabi Musa itu dibantu oleh Nabi Harun, Nabi Syuaib beserta istrinya putri Nabi Syuaib. Dan seketika itu juga setelah Nabi Musa menyebarkan kitab Taurat kepada yang lainnya, bukan hanya kepada Firaun tapi kepada manusia waktu itu ya. Dan akhirnya banyak ya pengikut kepada Musa, ada juga yang membangkang, yang ingin tetap bersama Firaun. Dan akhirnya Nabi Musa bersama bapak mertuanya Syuaib, bersama temannya Harun, bersama istrinya dan pengikutnya datang lagi ke istana untuk memperingati Firaun yang semakin merajalela kezalimannya, itu membunuh orang secara sadis, secara dimutilasi, karena ada yang membangkang tidak mau mengaku Tuhan. Dan akhirnya setelah datang lagi memberi peringatan kepada Firaun dengan keras, akhirnya Firaun sudah tidak tahan dengan Musa, kesabarannya sudah hilang, dan akhirnya Firaun membawa samurai untuk membunuh Musa bersama bala tentara, dan Musa pun dikejar. Akhirnya lari Musa ketakutan bersama istri dan mertua dan yang pengikutnya lari, dan akhirnya sampai ke tepi Laut Merah. Musa bingung, ke sana laut, ke sini laut, tidak ada. Firaun dan bala tentaranya sudah dekat dengan membawa samurai dengan untuk membinasakan Musa. Waktu itu sudah tidak ada harapan untuk berlari, dan akhirnya Musa pasrah kepada Tuhan atau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya Rob, saya serahkan kepadamu tentang hidupku dan keluargaku, begitu ya. Dan turun wahyu dari Tuhan kepada Musa, hai Musa, tongkatmu yang selalu kau bawa sebagai apa, tongkat itu sebagai apa tuh, untuk membela diri ya, tancapkan kepada laut, kata Tuhan ya. Dan akhirnya Musa pun mengikuti wahyu dari Tuhan dan menancapkan tongkat tersebut setelah Firaun semakin dekat bersama bala tentaranya. Dan akhirnya mukjizat diberikan oleh Tuhan, Laut Merah itu menjadi jalan yang sangat besar, dan akhirnya Musa bersama keluarga dan umatnya waktu itu bisa menyeberangi Laut Merah tersebut, dan Firaun pun bisa menyeberanginya. Dan setelah Musa
dan pengikutnya ya sampai ke tepi itu ya, sudah sampai ke tepinya, dan akhirnya di tengah-tengah laut Firaun pun jalan tersebut menjadi laut kembali dan menggulingkan Firaun bersama bala tentaranya waktu itu. Akhirnya Firaun seketika itu akan mati, sudah sekarat sini baru Firaun akan bertobat kepada Tuhan. Begini tobatnya, ya Robi, saya sekarang sadar kalau saya bukan Tuhan, tapi saya hanya makhluk ciptaan Tuhan. Saya sadar dan saya mau bertobat, tapi Tuhan berkata sudah terlambat, karena peringatan-peringatan kepadamu sewaktu kau tidak jauh dari kematian sudah diberi peringatan, yaitu yang dibawa oleh Musa sebagai utusanku, tapi kau tidak mau menggubrisnya. Sekarang kau sudah sekarat mau bertobat, maka sudah terlambat. Dan akhirnya Firaun pun mati dan masuk ke dalam Laut Merah yang sangat dalam, dan jasad dia dan prajurit bersama kuda-kudanya sampai sekarang ada di dasar Laut Merah. Tapi Musa sudah selamat, dan Musa pun berjuang bersama istri dan mertua dan sahabatnya untuk menyebarkan kitab Taurat yang disebarkan di negeri India, dan sampai anak cucu turunan Musa dan Harun, yaitu yang berasnya ke kerajaan Mahabharata yang melahirkan para dewa-dewa yang sampai sekarang para dewa-dewa itu selalu disembah sebagai apa tuh, untuk bertemu kepada Musa dan kesananya kepada Sang Pencipta atau perantara dewa-dewa itu, untuk beliau sampai ke Musa dan sampai kepada Tuhan Sang Pencipta. Begitu ya saudara, inilah kisah Nabi Syuaib dan kisah Nabi Musa yang wajib kita tahu sejarahnya. Kalau tidak tahu sejarahnya